TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam bil akhlaqil karimah. Alhamdulillah alladzi karrama an-nisa bil akhlaqil mahmudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam ajma'in. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat, so'imin so'imat, wabil khusus para pemirsa TVRI Kalimantan Barat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita haturkan, kita sanjungkan segala bentuk puji, pujian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala banyak anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua selaku umat manusia, selaku hamba Allah, terutama kita sebagai seorang wanita yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala wujud penciptaan yang paling sempurna. Bagian dari pasangan kita adalah kaum pria. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kedua, kita sampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, beliau nabi pilihan, rasul pilihan yang telah menyampaikan umat ini ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita kaum Hawa yang telah banyak menerima pembelaan, pencerahan di hari ini, di hari kemerdekaan para wanita, berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, wabil khusus para wanita muslimah yang dimuliakan Allah. Kita melihat bagaimana sejarah wanita pada masa jahiliyah dahulu. Peradaban-peradaban yang belum mengenal tentang Islam. Mereka melihat seperti bangsa Romawi, bangsa Yunani, termasuk di situ bangsa Persia dan Nasrani, melihat betapa rendahnya status wanita. Bahkan mereka dijadikan alat komoditi, alat perdagangan, bahkan perempuan di kala itu tidak lebih dijadikan barang warisan. Bahkan tatkala mereka berada di sisi-sisi suaminya, di sisi keluarganya, mereka merasa tidak memiliki kehormatan. Mereka merasa direndahkan dengan adanya perempuan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu akan lebih baik kita merefresh kembali bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang telah dinobatkan sejak datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan wanita itu berada di posisi yang terhormat. Inilah tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kedudukan wanita di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala banyak sebagai bentuk, sebagai apresiasi Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di antaranya beberapa kali mengangkat tema terkait perempuan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut beberapa lafaz tentang perempuan. Di antaranya Allah menyebut dengan kata imro'atun. Kadangkala Allah menyebut dengan kata mar'atun, kadang Allah menyebut dengan kata unsa, dan kadang Allah menyebut dengan kata an-nisa. Salah satu penamaan yang diabadikan nama wanita menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Subhanallah, betapa Islam mengangkat derajat perempuan. Kita lihat misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menghapus segala sistem perbudakan terhadap wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dahum ba'dan wa bima anfaqu min amwalihim. Allah mengatakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hambanya, wabil khusus kepada kaum pria. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Seakan Allah mengatakan laki-laki adalah pemimpin perempuan. Para ulama tafsir kemudian menerjemahkan maksudnya adalah laki-laki mengarahkan wanita, laki-laki melindungi wanita, laki-laki mengayomi para wanita. Karena Allah tahu bahwa para pria memiliki kelebihan, dan di antaranya kelebihan itu adalah diberikan tanggung jawab, diberikan beban untuk menafkahi para wanita yang dimaksud di sini adalah sebagai istri dalam rumah tangga. Subhanallah para pemirsa rahimakumullah. Ini berarti bahwasanya sudah tidak ada lagi perbudakan. Kalau di zaman jahiliyah, betapa seorang wanita tidak memiliki status yang terhormat, baik secara individualnya, baik secara kelompoknya terkecil di rumah tangga, apalagi di kelompok masyarakat yang besar. Apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum perempuan. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memuliakan, meninggikan derajat, memuliakan kehormatan wanita, di antaranya adalah dijadikannya perempuan sebagai partner, sebagai mitra kerja, sebagai relasi untuk sama-sama berlomba-lomba meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Para pemirsa rahimakumullah. Di sini Allah ingin menyampaikan bahwa ketika Allah mengangkat derajat wanita di kala zaman jahiliyah, kita bisa melihat bagaimana peradaban jahiliyah tidak memberikan kesempatan sama sekali bagi perempuan untuk berkompetisi dengan para lelaki yang lain. Tetapi kemudian Allah mengatakan dalam Quran surah At-Taubah ini dengan terjemahan orang laki-laki yang beriman, orang perempuan mukmin yang beriman, mereka itu adalah sebagai mitra, sebagai penolong antara satu dengan yang lain. Mereka bisa saling tolong menolong, bisa berkompetisi satu sama lain dalam hal menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, mencegah kepada yang mungkar, kejahatan. Mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang tercinta Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, betapa bangga kita menjadi seorang perempuan. Maka kalau kita katakan bahwa pejuang kita adalah Rasulullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, melalui dakwah beliau bisa menghampiri, bisa membimbing bersama istri-istri beliau, bersama para sahabat-sahabat perempuan yang lain untuk melindungi, memberikan pencerahan kepada kaum perempuan. Subhanallah. Kita syukuri nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada umat ini, umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian ada hal yang patut kita banggakan. Islam kemudian memberikan peran-peran tertentu kepada perempuan. Peran ini termasuk bagian bagaimana Allah memuliakan wanita.
Setidaknya ada 3 peran yang diberikan Islam kepada kaum perempuan. Yang pertama adalah peran sebagai seorang anak. Dulu di zaman jahiliyah, jangankan perempuan bisa berkompetisi, bisa berkreativitas, bisa hidup bebas, mereka saja ketika mendengar akan lahir anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim. Allah mengabadikan kisah ini. Orang-orang jahiliyah ketika mendengar akan mendapatkan anak perempuan, maka mereka merasa terhina. Mereka tidak menginginkan, bahkan mereka kubur hidup-hidup anak perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Para pemirsa rahimakumullah. Lalu bagaimana Allah kemudian memusnahkan kebiasaan ini, kebiadaban ini, mengganti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Allah mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ard. Allah memiliki 7 lapis langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan siapa yang Dia kehendaki. Kemudian yahabu liman yasha inasa. Allah juga memiliki kehendak untuk menganugerahkan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah anak perempuan, dan Allah kehendaki juga bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk memiliki anak laki-laki. Masya Allah, subhanallah. Para ulama tafsir menjelaskan, para pemirsa rahimakumullah, para wanita muslimah rahimakumullah, luar biasa kemuliaan wanita. Para pemirsa, kita akan lanjutkan bagaimana kemudian Allah mengangkat derajat wanita sampai hari ini dan sampai di hari kemudian. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan yang berikut ini. Para pemirsa soimin soimat rahimakumullah, Allah sendiri kemudian menegaskan, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah juga berkehendak untuk menganugerahkan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak perempuan, untuk memiliki anak laki-laki. Maka ini menafikan bagaimana keinginan orang-orang tertentu yang menginginkan jenis kelamin tertentu, karena semuanya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertugas dan kewajiban untuk memohon diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai membenci atau tidak meridhoi hal-hal yang ingin kita inginkan. Soimin soimat rahimakumullah. Pada suatu hari disampaikan oleh istri baginda Rasul Aisyah radhiyallahu anha, beliau kedatangan 3 orang tamu, 1 orang ibu dan 2 anak wanita. Diceritakan dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Diceritakan dalam hadis ini, Aisyah kemudian menerima tamu ibu 2 anak ini masuk ke rumah. Kemudian masuklah
Ketiga orang itu ke rumahnya baginda Rasulullah SAW, diterima oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menyuguhkan 3 buah kurma. Kemudian diambillah oleh seorang ibu. 1 kurma diberikan kepada anak perempuan yang pertama, 1 kurma diberikan lagi kepada anak perempuan yang kedua. Kemudian tersisalah 1 kurma dipegang oleh seorang ibu tadi. Kemudian kurma yang telah dimakan oleh anak perempuan yang pertama dan yang kedua habis. Lalu keduanya meminta sesuatu yang masih berada di tangan ibunda yang belum sempat dimakan. Maka ibunya pun langsung membelah 1 biji kurma itu menjadi 2. Satunya diberikan kepada anak yang pertama dan yang satu lagi diberikan anak yang kedua. Dibagi habis. Masya Allah. Kemudian peristiwa ini disaksikan oleh istri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menyampaikan sabdanya, "Mani betulia hadhil banat." Perhatikan para pemirsa rahmatullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kata baginda Rasul, barang siapa yang diuji oleh anak-anak perempuan hatta yablugha fa ahsanahun, sampai mereka pada usia dewasa tapi mereka berbuat baik kepada mereka, maka apa kata Rasulullah SAW, kana yukaffiruhu hijaban wa sitran minan nar. Maka perbuatan baik ini, kesabaran ibu ini bisa menjadikan perkara ini sebagai hijab dia, sebagai pemisah dia dari sentuhan api neraka Allah Subhanallah. Kita yang saat ini dipercayakan, diamanahkan menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, atau bahkan sedang diamanahkan, sedang diuji oleh Allah menjadi seorang parent single atau single parent yang cukup berat tanggung jawabnya. Maka hendaklah kita bersabar, hendaklah kita betul-betul kuat untuk menghantarkan anak-anak kita, terutama anak wanita-wanita kita, kepada perkara yang baik yang bisa menghantarkan mereka kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengindikasikan para pemirsa bagaimana kita melihat bahwa di zaman jahiliyah dulu tidak dikehendaki adanya anak perempuan. Tetapi lihatlah bagaimana Allah kemudian mengangkat derajat perempuan sehingga mengasuh anak wanita saja dan mampu memberikan pengasuhan yang baik, akhlak yang baik, menghantarkan mereka sampai usia dewasa, sampai mereka menikah, bahkan menjadikan mereka mar'ah, wanita-wanita solehah. Kana hijaban, dijamin itu ikhtiar yang bisa menyampaikan mereka untuk tidak disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan mereka yang mampu memelihara 2 anak wanita, kata baginda Rasul, ana wahwa dhamma asabi'au, saya dan dia, kata Rasul, seperti 2 jari berdekatan nanti di hari kiamat. Subhanallah, Masya Allah. Kita berdoa para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan inspirasi yang terjadi, peristiwa yang kemudian menjadi motivasi untuk kita, meningkatkan kesabaran kita, ketabahan kita di dalam mengantarkan anak-anak kita, terutama wanita-wanita yang menjadi asuhan-asuhan kita ini, diberikan Allah jalan, dibukakan Allah petunjuk, sehingga mereka menjadi wanita-wanita soleha sebagaimana yang dituntun di dalam syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa soiman rahimakumullah. Jadi peran perempuan sebagai anak sungguh dibela, dihargai, dimuliakan, diakui dalam Islam, bahkan diangkat derajatnya sebagaimana hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Islam memberikan peran terpenting bagi perempuan, yaitu menjadi seorang ibu.
Kalau di masa jahiliyah mungkin hampir tidak diberikan peran terhadap perempuan, tetapi di zaman Rasulullah SAW berjuang, seorang wanita yang perannya menjadi seorang ibu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah memutuskan selain kita menyembah kepada Allah, kita juga harus memuliakan, menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukan salah satunya, tapi kedua orang tua. Ada laki sebagai ayah, ada perempuan sebagai ibu. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat khusus status ibu dalam sebuah hadis. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan baik kepadanya? Maka dijawab oleh Rasul, ummuka. Summaman ya Rasul, siapa lagi ya Rasul yang paling berhak aku perlakukan perbuatan yang terbaik? Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Dijawab lagi oleh baginda Rasul, ibumu. 3 kali Rasulullah menjawab, orang yang paling pantas untuk diperlakukan baik itu adalah ibumu, ibumu, ibumu. Summaman ya Rasulullah, abuka. Kemudian ayahmu. Para ulama hadis menjelaskan, para pemirsa rahimakumullah, arti dari redaksi hadis ini penuh dengan makna. Yang pertama, bagaimana Islam sungguh menghargai potensial yang ada pada wanita. Yang pertama, dihargai ummuka yang pertama, karena wanita mengandung anak. Yang kedua, dihargai ummuka yang kedua, karena wanita melahirkan anak. Dan yang ketiga, potensial yang terakhir yang tidak ada kepada hamba pria yang lainnya, itu adalah bahwasanya wanita punya potensi untuk menyusui, memelihara, mengayomi, dan dia adalah al-ummu madrasatun. Dia adalah pendidik murabbi dalam rumah tangga yang bisa menghantarkan asyabab, para pemuda-pemudi, ke gerbang, menghantarkan umat ini kepada kejayaan, kemuliaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, peran yang terakhir yang kemudian Islam menjadi sandaran kita untuk diakui kita sebagai makhluk di antara yang diciptakan oleh Allah yang terbaik ciptaannya. Yang terakhir adalah Islam menjunjung tinggi peran-peran yang dimainkan oleh setiap wanita. Pada zaman Rasulullah pernah banyak terjadi, di antaranya kisah Asma binti Yazid al-Ansariyah. Beliau adalah seorang orator, sahabat perempuan di masa Nabi, tetapi beliau diutus, dinobatkan menjadi delegasi perempuan, pemimpin perempuan pada saat itu, yang pernah minta arahan petunjuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian endingnya Rasulullah menjelaskan bahwa apabila kalian sabar, apabila kalian tabah, apabila kalian mensupport apa yang dilakukan oleh laki-laki kalian, maksudnya adalah suami-suami kalian, fa insyaallah, maka Allah akan membalas dengan derajat yang sama, membalas kebaikan sama dengan apa yang dilakukan oleh para pria kalian. Subhanallah. Kemudian Asma binti Yazid bergembira mendengar pernyataan dari baginda Rasul. Lalu kemudian Asma binti Yazid bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Para wanita muslimah, muslimin muslimat, soimin soimat, pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang saya muliakan. Inilah perkara hal yang patut kita syukuri, yang patut kita hargai, yang patut kita apresiasi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, baik langsung melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an maupun melalui sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak referensi-referensi yang kita terima sebagai informasi atau sebagai motivasi. Ayo kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada bulan ini kita diberikan oleh Allah anugerah untuk mendapatkan bulan suci Ramadan,
bulan istimewa, yang menjadi bulan pendidikan diklat yang hanya diberikan untuk umat terakhir, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah wahai wanita muslimah, kita berlomba-lomba apapun peran kita saat ini. Apakah kita sebagai wanita yang belum dewasa, apakah kita sudah dewasa, atau kita sudah berumah tangga. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan petunjuk, memberikan hidayah, dan diberikan tempat yang terbaik, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja pemirsa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.